Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Goklasya Haan MM. Perkenankan saya Bila Aisyah Ayu Aprilia dari kelas MC403. Izinkan saya memaparkan materi sesi 6 dan 7 mata kuliah Manajemen SDM 2, Disiplin dan Kepemimpinan. Dua sesi, tapi izinkan saya menyampaikannya sebagai satu cerita karena keduanya menjawab pertanyaan yang sama, bagaimana sebuah organisasi membuat orang-orangnya bergerak ke arah yang benar. Mari kita mulai dari dua definisi. Menurut Rifai, disiplin kerja adalah alat yang digunakan manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia mengubah perilakunya. Kata kuncinya adalah alat komunikasi, bukan alat menghukum. Sementara Stoner mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses pengarahan dan pemberian pengaruh pada kegiatan sekelompok anggota. Kata kuncinya adalah pengaruh, bukan jabatan. Disinilah letak hubungan keduanya. Disiplin menjaga organisasi tetap berdiri, kepemimpinan yang membuatnya terus bergerak. Pertanyaannya, kapan sebuah tindakan pendisiplinan bisa disebut sah? Ada tiga elemen dasar. Pertama, wewenang yang tepat. Pendisiplinan harus datang dari pejabat lini yang berhak memerintah. Bagian personalia hanya berfungsi sebagai staf pemberi nasihat. Kedua, aturan yang logis. Peraturan yang tidak masuk akal justru mengundang pelanggaran, dan aturan itu wajib dikomunikasikan. Ketiga, sikap pimpinan yang adil, menyimpulkan secara tergesa-gesa tidak dibenarkan. Setelah sah, barulah bicara seberapa berat. Pendekatan positif selalu didahulukan. Karyawan diberi nasihat untuk kebaikan di masa depan, baru setelah itu pendekatan negatif yang disusun bertingkat dari peringatan lisan, tertulis, pencabutan hak atau denda, dirumahkan atau diturunkan jabatan hingga pemecatan. Dan pemecatan bukan langkah yang bisa diambil sembarangan. Perusahaan tidak bisa memecat begitu saja karena kasusnya sering berujung ke lembaga penyelesaian perselisihan perburuhan. Lalu, bagaimana kita tahu disiplin sedang menurun? Hasibuan menyebut 5 indikator dan urutannya bergerak dari ringan ke berat. Absensi di luar kewajaran, keterlambatan di luar kebiasaan, perputaran karyawan atau labor turnover yang meningkat, lalu seringnya terjadi kesalahan kerja, dan bila itu bukan karena mesin atau material, berarti masalahnya ada pada manusianya. Yang paling berat adalah pemogokan, yaitu perwujudan ketidakpuasan secara kolektif. Terdapat 5 pedoman pendisiplinan dilakukan secara pribadi, bukan di depan banyak orang, bersifat membangun, oleh atasan langsung dan dilakukan secara segera, tidak dilakukan saat bawahan sedang absen, dan setelah selesai, sikap pimpinan kembali wajar. Selanjutnya beralih ke gaya kepemimpinan. Studi kepemimpinan mengalami pergeseran dari pendekatan kesifatan atau traits ke pendekatan perilaku, lalu ke pendekatan situasional, yang menyatakan seseorang bisa berhasil memimpin pada satu keadaan tetapi gagal pada keadaan lain. Dari pendekatan situasional inilah lahir teori Petgold dengan 4 gaya. Direktif, ketika keputusan sepenuhnya di tangan pemimpin. Suportif, ketika pemimpin terbuka dan mudah didekati. Partisipatif, ketika saran bawahan diterima meski keputusan akhir tetap di pemimpin. Dan orientasi prestasi, ketika pemimpin mengajukan tantangan untuk merangsang bawahan mencapai target. Jadi, tidak ada gaya yang terbaik, yang ada adalah gaya yang tepat. Menurut Harris, pilihannya ditentukan 4 faktor, yaitu faktor organisasi, faktor pimpinan, faktor bawahan, dan faktor situasi penugasan. Tetapi gaya yang tepat pun belum cukup. Kepemimpinan profesional adalah kepemimpinan yang memiliki etika di dalamnya. Artinya, ketika sebuah keputusan diambil, penilaian seorang pemimpin tidak berhenti pada kompetensi pengambil keputusan, melainkan sampai pada tingkat kebenaran etis dari keputusan itu. Kepemimpinan profesional yang unggul memerlukan 3 serangkai, visi, nilai, keberanian mengambil keputusan yang merupakan inti dari kepemimpinan karena setiap keputusan selalu mengandung kemungkinan salah. Izinkan saya menyatukan keduanya dalam satu matriks. Ini adalah sintesis saya atas kedua materi. Sumbu mendatar adalah kualitas disiplin, sumbu tegak adalah kualitas kepemimpinan. Disiplin kuat tetapi kepemimpinan lemah melahirkan organisasi kaku, patuh karena takut, inovasi terbelenggu. Kepemimpinan kuat tetapi disiplin lemah melahirkan organisasi yang cair, semangat tinggi, hasil tidak konsisten. Keduanya lemah, organisasi menjadi rapuh. Hanya di kuadran ini, ketika keduanya kuat, organisasi benar-benar berkinerja karena kepatuhan tumbuh dari kesadaran bukan dari pengawasan. Kesimpulan yang ingin saya sampaikan, yang pertama, disiplin adalah alat komunikasi. Kedua, legitimasi mendahului sanksi. Ketiga, kepemimpinan bergantung pada situasi. Disiplin menjaga organisasi tetap berdiri, kepemimpinan membuatnya bergerak maju. Demikian pemaparan dari saya, sumber materi tercantum pada slide ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.